teman-teman. Ini 3 meter panjangnya. Dulu saya pernah review di sini sama teman-teman, cuman kita nggak tahu atas nama siapa ini. Ini pohon bambu semua teman-teman. Pohon bambu semua, kanan kiri depan belakang. Ini semua pohon bambu. Jadi saya lagi menuju makam namanya Kubang Landak. Dan makam ini makam tertua di kampung saya, teman-teman. Makam ini ada cerita-cerita mitosnya juga dulu, cuman belum ada yang membuktikan. Nanti saya akan coba ngecamp di makam yang menurut cerita makam orang terdahulu, dengan panjang 3 meter. Saya ngomong sambil jalan nanjak, teman-teman. Jalannya nanjak parah. Jadi saya ngomongnya ngap-ngapan. Saya baru tahu di sini ada makam. Ada makam. Sorry. Itu Kota Bumiayu, teman-teman. Langkap dan sekitarnya, terminal bus juga. Sana arah ke timur, perbukitan dan Gunung Slamet. Nah, ini lapangan ini baru dibuat. Ini padahal nggak jauh dari rumah saya ini. Cuman nggak tahu kapan buatnya gitu, teman-teman. Terus lihat ketinggian tanah. Kita review dulu. Saya juga masih penasaran di sini. Kok jadi seperti ini? Ini tanah. Ini tanah. Sampai sana itu 5 meter. Di sini itu konturnya bukit-bukit. Di atas itu, tadi lupa, di atas pohon bambu sana sudah makam yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Oke, nanti kita ke sana, kita cari jalan karena nggak ada jalan menuju makam. Nah, itu lapangan tadi. Ini pohon bambu di atas. Nah, ini udah masuk ke area makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Makam di sini dimanfaatkan sama warga untuk nanam singkong.
Lihat teman-teman, pohon namanya pohon semboja ada di sini. Ini tulisan sebenarnya ini. Aduh. Aduh, serem banget. Makam ini di atas bukit. Saya harus cari area camp dan sudah ditanami rumput ordot. Nah, ini makam 3 meter teman-teman. Ini 3 meter panjangnya. Dulu saya pernah review di sini sama teman-teman. Cuman kita nggak tahu atas nama siapa ini. Assalamualaikum. Ini ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah. Salah ini. Ini pakai pahatan. Terus ada tahun meninggalnya kalau nggak salah. Oke, saya cari area camp dulu teman-teman. Nah, ini ada pohon aren. Pohon aren di sini wilayah makam-makam tua teman-teman. Nanti saya sedikit ceritakan mitosnya. Lumayan serem kalau malam, walaupun nggak terlalu jauh dari pemukiman. Dan kondisi, aduh kayaknya di atas mendung teman-teman, gerimis. Oke, saya bangun tenda dulu teman-teman. Bentar.
Oke teman-teman, saya istirahat dulu, duduk tunggu hujannya rada kecil. Ini udah jadi. Saya istirahat dulu sebentar, hujan. Jaket udah basah. Nanti kalau udah agak reda mau bikin kopi sama hangatin badan teman-teman. Hujannya lumayan. Ini saya tidak tahu namanya siapa ini teman-teman, makam siapa ini saya nggak tahu. Lihat panjangnya itu 3 meter. Dan kita di sebelahnya persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi bersama Dokumen Observasi teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi camping horor di makam tua yang tadi saya sudah spill di depan dengan mitos cerita-ceritanya sama makam panjang yang 3 meter panjangnya. Tenda saya ini berada sekitar 3 meter atau 4 meter lah. Ini namanya makam Kubang Landak teman-teman. Dan di belakang tadi saya spill juga pohon-pohon aren, dan ini ketika malam dan hujan gerimis gini memang rada-rada menyeramkan. Jadi gini teman-teman, rencana memang tadi saya nggak ada niat untuk camping. Sekarang ini sekitar tanggal 30 Agustus teman-teman ya, jam 11. Itu tadi saya berangkat jam 9 karena saya keluar ke kota saya di Bumiayu. Itu ada aksi, namanya aksi solidaritas, yang kemarin ada kasus Bimob napak ojol ya. Akhirnya hari ini itu di hampir seluruh Jawa Tengah ya, di Tegal itu juga kantor DPRD dibakar, terus kantor DPRD Kabupaten Brebes juga dibakar. Terus tadi saya lihat juga di di Polres Brebes juga dirusak, dilempari. Barusan tadi sekitar jam 9 jam 10 saya dapat video kiriman juga polsek tempat saya itu ada pengerusakan itu, pagar dan kaca-kaca dilempari pecah. Tapi alhamdulillah sekarang udah reda, jam 11 sudah sepi katanya. Saya dapat informasi seperti itu. Nah, sebelum saya cerita tentang mitos dan horor-horor yang ada di sini, saya tadi sempat di rumah itu teman-teman, hampir mau menangis gitu. Kok bisa ya
para dewan itu yang kita percayai sebagai wakil nggak ada reaksi dan respon apa-apa, malah ngomongnya seakan-akan menantang, ada yang menantang, ada yang nggak takut lah. Tadi saya lihat itu. Nah ini yang jadi pemicu keributan teman-teman, jadi pemicu keributan sampai di nasional kita, di negara kita ini kayak hampir menyeluruh. Kemudian ada lagi pejabat-pejabat dewan yang arogan yang lainnya, pejabat menteri-menteri yang arogan, terus pejabat-pejabat seperti bupati yang di Pati itu kan sudah viral ya kan, yang jadi pemicu sehingga teman-teman yang ada di masyarakat akan seakan-akan nggak ada penyelesaian, seakan-akan ada permainan dari dulu. Sekarang yang diserang adalah pihak dari keamanan. Ya saya sih bersedih karena semua sebenarnya saudara, cuman beda tugas dan beda fungsi saja. Nah ini yang membuat saya akhirnya memutuskan saya lebih baik di hutan atau di mana. Ini lokasinya nggak jauh dari rumah saya, makanya saya mending camping lah. Saya nggak bisa ngelihat seperti itu di daerah saya sendiri gitu kan, apalagi di daerah kabupaten saya sendiri. Bukan berarti juga saya nggak mendukung aksi solidaritas, apapun yang salah tetap salah. Tapi yang saya perlu camkan dan saya analisa itu memang ketika pejabat yang kita pilih yang menjadi perwakilan kita dan macam-macam itu harusnya kita itu sebagai masyarakat di nomor satu kan, rakyat itu nomor satu harusnya itu. Jadi seakan-akan dengan kejadian seluruh di nasional ini, di negara kita ini seluruhnya, di kota-kota besar demo, Cilacap tadi saya lihat demo, Purwokerto juga ada, itu sangat tragis teman-teman. Menurut saya ini jadi evaluasi untuk para pejabatnya untuk segera merubah tata cara berpolitik ya, terus kebijakan-kebijakannya gitu kan, bahwa masyarakat sudah sulit mencari uang, dibebani dengan pajak naik dan macam-macam. Itu juga jadi pemicu menurut saya. Ketika anggota dewan yang kita percayai sebagai orang-orang yang harus mewakili aspirasi kita ternyata hanya mencari unsur kekayaan pribadi, suap menyuap uang proyek, itu sudah biasa umum di negara kita. Itu akan menjadi bom waktu teman-teman. Ini terbukti tanggal 30 Agustus di bulan kemerdekaan Republik Indonesia itu hancur semua. Untuk jajaran polisi juga terkena dari dampak itu. Kalau saya lihat ya, itu semua rasa kekesalan dan kekecewaan terhadap para pemimpin yang notabene arogan itu sangat sulit dikendalikan di masyarakat itu teman-teman. Ya, kita sih berdoa saja agar masalah ini cepat rampung, atau dari pejabatnya juga segera melakukan tindakan ataupun berjanji untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat gitu. Dari pihak kepolisian juga kenapa diserang, karena memang ada dilindas sampai meninggal ya si ojol ini. Terus beberapa warung kopi di tongkrongan saya dengar juga memang masyarakat kenapa ke pihak warna coklat ini agak sedikit jadi pelampiasan amarah, itu kan juga mungkin banyak bom. Jadi ini bom waktu juga dari pihak coklat ini, dari polisi-polisi. Mungkin ya ada yang kena tilang tanpa sebab dan macam-macam, itu digulung bertahun-tahun waktunya. Itu secara politis digoreng akhirnya seakan-akan kayak dendam terpendam. Ini sangat berbahaya ketika kita tidak saling menyadari gitu teman-teman. Tapi oke lah, saya sudah menghindar dari semua itu. Bukan saya juga nggak mendukung, bukan, karena saya tahu persis apapun ceritanya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Saya lebih memilih saya pergi ke hutan. Saya nggak rencana camping sama sekali, nggak.
Saya sampai lupa bawa kopi, saya sampai lupa itu CCTV juga error, nggak disetel dulu dari rumah gitu. Sangat apa, nekat main berangkat aja gitu, sampai sini hujan lagi itu teman-teman. Mudah-mudahan negara kita membaik, mudah-mudahan semua saling introspeksi ya, karena nggak ada kaitannya kalau cerita ini dengan camping horor. Saya hanya sebagai pembuka aja. Nah, untuk cerita lokasi ini, dulu di sini saya pernah menemukan itu kain putih panjang seperti pagar, ada kayunya. Mungkin orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini di bawah pohon, teman-teman, mungkin buat semedi atau apa. Nah, terus dulu saya juga pernah explore ke sini di konten-konten explore dulu. Terus coba sekarang saya tungguin sampai beberapa jam ke depan lah ya, barangkali ada pergerakan. Terus apa yang ada di sini, cerita-ceritanya ada yang melihat selendang kuning, macam-macam lah di sini. Nanti coba kita buktikan. Sejauh ini sih belum ada pergerakan apa-apa gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja, tapi nanti juga saya akan spill lagi tempatnya, saya putar-putar. Kita simak dan kita saksikan bareng-bareng. Jangan lupa dukung channel Dokumen Observasi buat semangat saya. Semoga yang nge-like, subscribe dilimpahkan rezekinya, dan yang baru menemukan channel saya juga saya terima kasih, dan semoga kalian-kalian yang mendukung diberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Amin amin. Terima kasih, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Nih, gara-gara nggak bawa kopi teman-teman, saya minta diantri kopi. Kapan ngopi di situ apa ora? Hah? Ini lah, ini jago ini biar apa-apa.